Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima tentang bab bilangan bulat dan pecahan, kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkalian dulu. Nanti yang kedua, kita akan membahas tentang pembagian. Nah, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya untuk perkalian dan pembagian, kita akan bahas dulu latihan pertemuan keempat yang kemarin, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Pada nomor 1, pada gambar berikut 3 persegi sudah diarsir. Berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan 4/5 dari persegi yang telah diarsir? Nah, di sini kan ada 10. Ya. Dari persegi panjang tersebut itu terdapat ada 10 persegi, dimana yang 3 persegi ini udah diarsir. Nah, selanjutnya untuk menyatakan yang 4/5 dari persegi yang udah diarsir, maka di sini kita harus rubah dulu ke per 10 ya. Jadi dari 4/5 itu kita rubah menjadi per 10. Maka di sini adalah caranya, kita rubah ke per 10. Maka di sini 10 dibagi 5 itu adalah 2. 2 dikali 4 itu adalah 8. Di mana 8? Dari 8 itu yang udah diarsir itu adalah 3. Jadi 8 dikurangi 3 itu adalah 5. Maka berapa persegi lagi yang harus diarsir? Berarti 5 di sini ya. Ini harus diarsir 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi di sini 5 yang harus diarsir. Oke, jawabannya A. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari terbesar sampai terkecil, awas tertukar ya, itu dari terbesar sampai terkecil. Kita lihat dulu dari sini, kita bentuk ketiga angka di belakang koma semua ya. Yang ini udah 3 angka di belakang koma, jadi kita tuliskan 0,233. Ini udah 3 angka di belakang koma, lalu ini kita rubah menjadi 3 angka di belakang koma, jadi 0,300. Nah, di sini kan ini udah kecil lalu ke besar ya. Ini kecil, ini kecil ke besar. Berarti ini jawabannya salah ya. Lalu yang B, kita lihat 0,300, lalu selanjutnya 0,320, ini juga sama, kecil ke besar. Berarti ini salah juga. Lalu selanjutnya yang C, kita lihat dari sini ya, ada yang kecil ke besar. Nah, ini kecil ke besar, berarti ini juga salah ya. Maka yang D, kita lihat, buktikan 0,332, lalu selanjutnya 0,320, kekecil kan ya, semakin kecil. Lalu 0,300 semakin kecil juga, lalu selanjutnya 0,233. Berarti jawaban yang betul itu adalah yang D. Selanjutnya, berapakah yang nomor 3? Berapakah hasil dari 1 kurangi 5 dikali negatif 2? Ini untuk mengingatkan perkalian bilangan bulat ya. Yang harus dikerjakan dulu yang ini dulu ya. Berarti perkalian dulu yang harus dikerjakan. Perkalian antara negatif 5 dikali dengan negatif 2. Maka di sini 1
negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 2 itu menjadi 10 positif ya. Jadi di sini 1 ditambah 10 karena positif jadi 11. Lalu selanjutnya yang ini kita rubah ke semuanya bilangan atau pecahan 15 ya. Kita rubah ke pecahan 15. Dari sini kita rubah ke 15 ya. 15. Nah, di sini kita rubah ke 15. Tadi caranya seperti yang nomor 1, 15 dikali dibagi 5 itu mendapat 3 ya. 3 lalu dikali 4 itu menjadi 12. Lalu 15 dibagi 3 itu dapat 5. 5 dikali 1 5 ya, tetap negatif ini karena negatif semua ya. Dikurang 5 lalu dikurang 1 karena ini 15 sudah 15 kan ya, jadi 1. Lalu selanjutnya 12 dikurangi 5 itu menjadi 7. 7 dikurang 1 itu menjadi 6. Jadi 6 per 15. Kalau kita perkecil lagi, 6 dibagi 3 itu menjadi 2. Lalu 15 dibagi 3 itu menjadi 5. Jadi jawabannya itu adalah 2 per 5. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertemuan sekarang, yaitu tentang perkalian pada bilangan pecahan biasa dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan pembilang lagi, penyebut dengan penyebut lagi. Aturannya seperti ini ya. Ketika A per B dikali C per D, maka A dikali perkalian sejajar ya, A dikali C lalu B dikali D ya. Contohnya 2 per 4 dikali 3 per 7, maka perkalian antara 2 dan 3, 4 dan 7, maka hasilnya itu adalah 6 per 28 ya. Cukup mudah. Apabila bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilang pecahan dikalikan dengan bilangan bulat tersebut. Contoh di sini ya. Contohnya 4 dikali 2 per 5, maka ini dikali ke sini ya. Pada logikanya gini, untuk logikanya ketika 4 dikali 2 per 5 itu artinya 4 per 1. 4 per 1 itu kan 4 ya, lalu dikalikan dengan 2 per 5, maka di perkalian sejajar kayak tadi ya. Jadi 8 per 5 gitu ya. Oke, 8 per 5 kalau kita bentuk campuran lagi berarti 8 dibagi 5 itu dapat 1, sisanya 3 per 5 gitu ya. 8 dibagi 5 itu dapatnya 1, ini 3 itu sisa ya. Ini pembilang, bukan pembilang, penyebut. Penyebut maaf ya. Oke, selanjutnya perkalian pada pecahan campuran ya. Perkalian pecahan campuran di sini ada perkalian antara 2 per 3 dikali 3 per 5 ya. Maka langkah yang pertama ini dikalikan dulu ya. Ini dikalikan dulu ya. Oke. Untuk supaya lebih jelasnya seperti ini. Ini dikali ya. Lalu ini dikali. Nah, hasil perkalian 2 kali 3 dan 3 kali 5 itu lalu dijumlahkan. Ini hasilnya dijumlahkan ya. Jadi 2 per ini Bapak ke atas saja ya supaya
supaya untuk lebih cepatnya ini kan ada perkalian 2 kali 3 ditambah 2 ya. Nah, supaya lebih cepatnya Bapak menggunakan grafik seperti ini ya. Jadi 2 dikali 3 itu 6. Ini hasilnya 6. Bapak ganti pen dulu deh. Warna merah ini 6. Hasilnya ya 6 ditambah 2 ini menjadi 8. Jadi 8 per 3 ya. Lalu selanjutnya di sini 3 dikali 5 15. 15 ditambah 3 itu menjadi 18 dikali 18 per 5 penyebutnya. Nah, setelah ini kita kalikan ya. Dikalikan itu menjadi 144 per 15 ya. Lalu untuk pembagiannya di sini bagaimana ini untuk pembulatannya, kan ini 15 lumayan lumayan susah menghitungnya gitu ya. Oke, kita logikanya gini. 144 itu mendekati 150. Mendekati. Kalau 150 itu perkalian antara 15 dikali 10 ya. Oke, kita coba untuk 15 dikali 9. Caranya seperti apa? 150 dikurang 15. Itu adalah perkalian 9. Turun 5, lalu di sini turunnya 3, 1. Jadi 135. Ini pengurangan ya. Nah, 135, oke. 135 kan dari 144. 144 dikurangi 135. Ini kan udah dapatnya 9 nih. Sisanya berapa? Oke, 14 dikurangi 5. Di sini sisanya 9. Maka di sini 9 per 15, atau kita lebih kecilkan lagi menjadi 9. Ininya dibagi 3 semua. Dibagi 3 jadi 3 per 5. Gitu ya. 9 3 per 5. Oke, untuk selanjutnya perkalian dilakukan dengan cara bersusun pendek ya. Ini untuk perkalian pecahan pada pecahan desimal ya. Pada desimal. Oke. Jadi gini, contohnya ada 3 per 5. 3,5 dikali 6,7. Itu kita ngitungnya, kita fokusnya ke komanya ya. Ketika komanya ini kan satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, ini artinya 35 dikali 67 per 10 per 10. Berarti di sini artinya itu adalah 100, nantinya per 100. Jadi ketika komanya satu angka di belakang koma dan satu angka di belakang koma, maka dua angka di belakang koma. Ya, berarti dua angka di belakang koma. Nah, tinggal yang atasnya aja dikalikan ya. 35 dikali 67 itu hasilnya adalah 2345 ya. Di sini 2345. Maka untuk desimalnya itu adalah 23,45. Cukup mudah kan ya. Oke, selanjutnya itu adalah perkalian antara ini ya. Ketika dua angka di belakang koma dan dua angka di belakang koma, maka jadi 4 angka di belakang koma ya. Oke, jadi ini kayak tadi sama logikanya ya. Bagaimana Pak kalau sepertinya? Nanti kita contohkan. Contohnya perkalian antara satu angka di belakang koma dengan dua angka di belakang koma menjadi 3 angka di belakang koma ya. Ini contohnya itu adalah yang tadi, ini adalah per 100,
lalu dikalikan lagi dengan per 100. Perkalian antara 454 dan 575. Ya, ini perkaliannya seperti biasa ya. Jadi itu hasilnya 26105 0 ya. 4 angka di belakang koma, jadi seperti ini ya. Nah, untuk perkalian barangkali ini ada yang lupa lagi ya. Untuk perkalian seperti ini Bapak coba jelaskan ya. Barangkali kalian lupa lagi. Langkah yang pertama, kita perkalian dulu itu yang dari sini ya. Dari yang angka 5, yang dari bilangan kedua paling kanan ya. Langkah pertama itu perkalian ke sini dulu. Lalu kedua, lalu ketiga ya. Yang pertama, ketika 5 dikali 4 itu hasilnya 20 ya kan. Nolnya simpan di sini ya. Lalu 2-nya kita simpan sebelah sini ya. Lalu selanjutnya itu adalah 5 kali 5. Hasilnya itu 25. 25 ditambah 2 itu menjadi 27. 7-nya disimpan sebelah sini. Nah, 7-nya disimpan ya. Lalu 2-nya kita simpan. 2-nya simpan ya. 2-nya simpan lagi. Puluhan 2-nya. Lalu selanjutnya itu adalah 5 dikali 4 itu adalah 20. 20 lalu kita jumlahkan 2-nya ya, jadi 22. Begitu juga sama untuk yang perkalian yang 7-nya ya. Oke. Terus dulu ya, supaya tidak berantakan. 7 kali 4, 7 kali 5, 7 kali 4 lagi. 7 kali 4 kita hitung. Langkah yang pertama yaitu kita kalikan dulu antara 7 dikali 4. 7 dikali 4 itu adalah hasilnya 28 ya. Simpan dulu 8, tuliskan 8, lalu disimpan 2 ya. 2-nya disimpan. Selanjutnya 7 dikali 5 itu hasilnya 35. 35 tambah 2 jadi 30. 7-nya ditulis, 3-nya disimpan. 3 disimpan. Lalu 7 dikali 4 itu adalah 28. 28 ditambah dengan 3 ya, jadi 31. Sekarang 31. Untuk selanjutnya itu adalah perkalian 5 dikali 4 kali 4 ya. 4 kali 4 itu hasilnya sama seperti yang di atas yang ini ya. Jadi kita tuliskan 7 tapi menggeser ya, menjorok satu angka ya. Jadi kita jumlahkan ini 0, lalu ini 5 bisa 1, lalu selanjutnya ya, jadi 0, 1 simpan lagi, lalu ke sini 11, satunya ini 1, selanjutnya ya, 1 ditambah 3 ditambah 2 itu 6, selanjutnya hasilnya ini tuh ya. Oke, kita lanjut tuh hasil perkalian desimal dengan dikali angka 10 di 100 lalu 1000 dan seterusnya. Kalau ada perkalian ini kita geserkan saja ya, geserkan komanya ya, digeserkan. Kalau dikalikan 10 itu digeser menjadi sebelah sini, jadi 24,56. Kalau dikali 1000 gesernya 3 kali, 2, 3, jadi segini
2456. Jadi tidak ada komanya ya. Oke. Kalau sudah paham, sudah tahu caranya, nah sekarang untuk perkalian, sekarang kita lanjut ke pembagian bilangan pecahan. Nah, pada bilangan pecahan biasa itu berlakunya sama seperti perkalian, cuma ada bedanya ya. Tapi tidak sejajar, tapi kali silang ya. Ini pada dasarnya untuk pembagian itu adalah seperti ini ya. Nah, jadi dikali silang. Jadi ketika ada A per B dibagi dengan C per D, itu artinya dikali silang. Seperti itu ya. Jadi A dengan D, lalu B dengan C, gitu ya. Oke, kita coba untuk contoh. Hasil bagi antara 4/5 dibagi 3/4 itu artinya 4 kali 4 itu sama dengan 16, lalu 5 kali 3 itu 15. Jadi 16/15. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan dengan bilangan pecahan dibagi oleh bilangan bulat ya. Pada dasarnya seperti ini. Tapi nah nih ya, contoh, kita langsung ke contoh. Pada dasarnya itu A per B, jika A per B dibagi dengan C itu artinya A dikali A per B dikali 1 per C. Nah ini gitu ya. Ketika seperti ini itu pada dasarnya 4/5 dibagi oleh 3/1 ya. 3/1 itu 3 ya. 3 dibagi 1 itu 3. Nah gitu. Nah untuk mengalikannya kita kali silang aja ya. Kali silang 4 dikali 1 4, lalu 5 dikali 3 itu 15 ya. Itu cara cepatnya. Lalu selanjutnya apabila bilangan asli, bilangan bulat dibagi oleh pecahan, ini pada dasarnya seperti itu ya. Nah pada cara cepatnya, jika cara cepat kita supaya tidak pusing ya, supaya tidak ada banyak rumus, jadi tetap kita gunakan yang A per B dibagi oleh C per D itu dikali silang gitu. Jadi AD per BC gitu ya. Ini yang harus selalu dihafalkan ya. Kalau itu ya pada dasarnya 5 itu kalau bilangan bulat itu dibagi 1 ya. Nah untuk di sini 5/1 kita rubah menjadi pecahan dibagi oleh 3/7, kita kali silangkan 35/3 atau ya, atau kita bulatkan 35 dibagi 3 itu mendapat 11 ya. 11 itu adalah 33 dibagi 3 itu dapat 11. Nah sisanya kan 2/3 gitu ya. Oke, kita lanjut pembagian pada pecahan campuran ya. Kalau seperti ini, bentuknya seperti ini, nah langkahnya sama seperti yang tadi di perkalian ya. Jadi kita bentukkan dulu kepecahan semuanya ya. 5 dikali 7 itu menjadi 35 ditambah 2 menjadi 37 per, nah, lalu selanjutnya 3 kali 3 itu 9 ditambah 1 itu menjadi 10 per, dibagi lalu dikali
silang menjadi 37 dikali 3 itu menjadi 111. Lalu selanjutnya 5 dikali 10 jadi 5. Kalau kita bulatkan, ini kan 100 ya. Ini kan 111 dibagi 50 itu dapat 2. 100 sisanya 11. Jadi 11. Seperti itu ya. Kalau didesimalkan mudah juga. Tinggal dikali 2 kan yang ininya. Ya. Ini dikali 2. Yang ini 2 dikali 2. Ya. Jadi 22 kan? Ya, 22 per 100. Jadi 2, gitu ya. Oke. Itu kalau didesimalkan. Nah, selanjutnya yaitu pembagian pada pecahan yang berbentuk desimal ya. Sini dilakukan dengan cara pendek ya. Oke. Nah, untuk pembagian kita fokus aja ke sininya ya. Ke sininya. Oke. Fokus kepada bilangan-bilangan ini ya. Jangan fokus kepada komanya dulu. Kita fokus ke bilangan, ada bilangan-bilangannya. Jadi di sini 435 dibagi oleh 29. Tuh, ya. Oke. 43 dulu. 43 dibagi oleh 29. Itu mendapat 1 ya. 29. Dapat 1. Ya. Kita kurangi di sini itu 13 dikurangi 9 itu bisa 4. 14 ya, 14 5 gitu. Nah, 145 sini kita lanjutkan sebelah sini. 145 dibagi 29 itu dapat 5. Jadinya habis. Nah, di sini adalah hasilnya 15. Nah, ketika ada koma 1 angka di belakang koma sama, 1 angka di belakang koma itu menjadi hasilnya bulat ya. Nah, karena pada dasarnya seperti ini. 4 3 9 per 100 per 10 dibagi oleh 2 9 10. Kalau kita bentuk pecahan itu dikali silangkan kan, itu menjadi bulat semua. Itu artinya menjadi 4 3 9 2 9 itu bagian. Jadi hasilnya bulat ya. Kalau 1 angka di belakang koma semuanya sama, 2 angka di belakang koma juga sama. Kalau semuanya sama ya, 2 angka di belakang koma. Kalau sepertinya 3 angka, contohnya ya 2,20, contohnya seperti itu ya. Dibagi oleh 0,1 gitu ya. Itu artinya jadi 22 per 100 ya, itu dibagi 1 per 10 itu kali itu ya, dikali silang menjadi 20 ya, dibagi oleh 100. Coret itu menjadi hasilnya gitu ya. Jadi hasilnya kita fokus ke angka-angkanya saja, bukan fokus ke di belakang komanya atau komanya ya. Jadi fokus ke angka-angka satuannya ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk latihan ya. Untuk latihannya Bapak udah siapkan di sini ya. Ini untuk latihan pertemuan kelima.
nomor satu itu adalah kita kembali mengingat lagi, memancing lagi ingatan kalian tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat ya. Nomor satu ini, lalu nomor dua, jika X itu sama dengan 1/2/3 dibagi 1/9, dan yaitu 2,34 dibagi oleh 0,6, itu hasilnya berapa. Jadi X nya itu adalah berapa dan Y itu berapa ya. Nah selanjutnya yang ini nomor 3, jika P itu sama dengan 5 dan Q itu, yang huruf ini artinya ya, jika P itu 5, ini adalah 5 dan Q itu adalah 2, maka R itu berapa ya. R nya dulu, yang carinya dulu R berapa, lalu kalau R nya udah diketahui, ini 5, ini ganti 5 Q nya ya. Maka kalau R nya udah diketahui, berapakah P kurang Q per R ya. Ini hasilnya berapa ya. Lalu selanjutnya ini nomor 4. Sebuah klub matematika memiliki 40 anggota, 60%-nya